Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neha Selamamonto dengan nomor induk mahasiswa 4134230009 dari Statistika Angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam di kelas saya. Topik yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan sarjana muslim profesional. Sebagai intronya, sebenarnya betapa pentingnya sih kita belajar PAI. Jadi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi ini merupakan rumpun mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK dalam struktur mata kuliah umum yang menjadi hak bagi mahasiswa sebagai peserta didik untuk mendapatkannya dan merupakan kewajiban perguruan tinggi untuk memuat pendidikan agama dalam kurikulumnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam bab 5 tentang peserta didik pada pasal 12 ayat 1 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Selain itu juga mengacu pada bab 10 tentang kurikulum pada pasal 37 ayat 2 bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Dengan demikian jelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Nah, apa saja sih topik-topik yang akan saya bahas di sini? Nah, pertama pengertian pendidikan agama Islam dalam pengembangan manusia, peran penting pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, dan sarjana muslim yang profesional. Untuk materi yang pertama, pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama artinya istilah majemuk yang terdiri dari kata pendidikan dan agama. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidikan dari asal kata didik menggunakan diberi awalan pe dan akhiran an yang berarti proses pengubahan sikap pada usaha mendewasakan insan melalui upaya pedagogi serta latihan. Sedangkan arti mendidik itu sendiri merupakan memelihara dan memberi latihan atau ajaran tentang akhlak serta kecerdasan pikiran. Kata pendidikan artinya terjemah dari bahasa Yunani paedagogia yang berarti pendidikan dan paedagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sementara itu, orang yang tugas membimbing atau mendidik dalam pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri disebut paedagogos. Kata paedagogos berasal dari kata paedos atau anak serta agoge, aku membimbing atau pemimpin. Pendidikan bisa diartikan menjadi perjuangan yang dilakukan orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk membimbing atau memimpin perkembangan jasmani serta rohaninya ke arah kedewasaan. Nah, kita masuk pada sub yang pertama, peran penting pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Menyampaikan landasan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional, serta bergerak maju. Melahirkan insan-insan yang cerdas dan berkepribadian, serta dengan kecerdasannya itu dapat mengantarkan dirinya sebagai insan yang siap menghadapi tantangan real di masyarakat. Menserasikan kehidupan lahiriah dan kematangan rohania dan keluasan jangkauan akal serta ketinggian moral yang pada akhirnya akan bisa dicapai kebahagiaan mirip yang kita idam-idamkan, yakni kebahagiaan hayati pada global serta akhirat, serta bisa mewujudkan negara yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam dalam pengembangan manusia. Nah, Islam ini mengajarkan agar manusia menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Bekerja untuk dunia harus seimbang dengan beribadah untuk akhirat, khusus untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan dunia. Syaratnya harus dilakukan dengan usaha dan kerja keras,
Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat kelak. Di sini, pendidikan Islam merupakan suatu proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat yang dilaksanakan di lingkungan sekolah atau formal, keluarga atau informal, dan masyarakat non-formal. Melalui proses pendidikan, manusia dibentuk agar menunaikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi yang pada akhirnya dapat mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Langgulung 1980 ke 94. Kemudian pada subsarjana muslim yang profesional, peran yang harus dimainkan oleh sarjana agama yaitu sebagai guru agama, guru ngaji, mubalik atau dai, penyuluh agama, hakim agama, konsultan hukum agama, dan pemikir agama. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dapat memilih dan memperoleh profesi di luar bidang ini, asal mampu bersaing dengan sarjana lain. Agar mampu memenangkan persaingan tersebut, harus memacu diri dengan meningkatkan kualitas keilmuan secara terencana dengan mengembangkan berbagai kegiatan praktis dan akademis yang lebih produktif. Demikian juga sarjana dakwah dapat dikatakan profesional kalau mampu menjadikan dunia industri berkembang dengan pesat. Karena motivasi yang mereka berikan dapat membangkitkan semangat kerja yang tinggi. Dengan banyaknya pilihan profesi menunjukkan bahwa banyak peluang bagi sarjana muslim dan sekaligus tantangan sebagai peluang. Kalau mereka mampu memenangkan persaingan, maka akan dapat meraih profesi itu sebagai tantangan. Kalau mereka tidak mampu memenangkan persaingan, maka akan menjadi kelompok marginal atau pinggiran dan hanya menjadi penonton dalam panggung sejarah kehidupan. Kesimpulannya, dalam konteks pengembangan manusia secara menyeluruh, agama Islam memiliki peran yang sangat penting. Islam tidak hanya memandang manusia sebagai entitas fisik semata, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual, intelektual, sosial, dan moral. Dalam ajaran Islam, pembangunan manusia mencakup aspek keimanan, akhlak, pengetahuan, kesejahteraan sosial, dan keberhasilan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Menjadi seorang sarjana muslim profesional tidak hanya tentang keahlian dalam bidang akademis atau profesional, tetapi juga tentang integritas, moralitas, dan dedikasi terhadap nilai-nilai Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.